Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara hari ini. Ya. Untuk pertama-tama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini di sekolah ini? Ya. Terima kasih. Yang pertama selamat buat Ibu Maya yang sekarang sedang CGP ya. Ya, Sudah sukses. amin. Ya. Untuk kasus-kasus ini mengidentifikasi dengan cara melihat permasalahan apa yang dijadikan permasalahan di sini. Ya, kita teliti dulu dan apakah ini termasuk ke dalam yang mana. Lalu bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita yang namanya pendapat atau usulan itu pasti niatnya baik ya. Kebetulan kalau kedua-duanya itu benar, tetapi tuntutannya adalah tidak bisa dilaksanakan kedua-duanya, tetap harus memilih satu. Pertama itu adalah kita analisis dulu mana permasalahannya yang kira-kiranya yang risikonya paling sedikit. Nah, itu yang kita ambil. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama kita apabila memerlukan bantuan orang lain atau pihak lain, kita coba untuk bertanya atau memberikan masukan kepada yang lain. Kalau kira-kira itu cukup langsung oleh kepala sekolah ditangani, cukup ditangani. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah dengan adanya keterbukaan antara pimpinan sekolah dengan rekan-rekan semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya kerjasama dari semua pihak, itu yang sangat memudahkan di dalam mengambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika karena tadi ada dua pilihan, yang tidak dipilih itu yang tidak mengerti dan tidak mau menerimanya. Nah, itu yang permasalahannya. Tapi dengan adanya masukan-masukan, insya Allah akan lebih mengerti. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu gitu, apakah Bapak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal? Lalu dalam bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya. Untuk menangani ini itu tergantung kepada masalah yang dihadapi. Apabila masalah itu bisa ditangani langsung oleh kepala sekolah, ya kita langsung jawab permasalahan itu. Ya, apabila permasalahan itu adalah sangat pelik dan sangat berpengaruh kepada umum, ya, kita coba untuk berdiskusikan dengan pihak yang lain, yaitu para wakasek atau pihak-pihak yang lain, dan itu baru dibuatkan jadwalnya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kerjasama dan dukungan dari semua pihak, itu yang sangat. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Dari hasil itu saya punya prinsip jangan mencari-cari masalah, ya. Tapi jangan lari dari masalah. Kalau ada masalah selesaikan, insya Allah.
Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih dan wawancara ini sangat bermanfaat Pak untuk saya sebagai CGP khususnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Ya, terima kasih sama-sama ya Neng. Selamat untuk melaksanakan CGP. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, semoga kita selamanya dalam keadaan sehat. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Lalu lanjut ya Bu untuk identifikasi masalah dari kasus dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana mungkin Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut? Tentang identifikasi permasalahan dilema etika atau rujukan moral ya. Nah, ketika kami sedang menghadapi permasalahan tersebut Bu, kemudian kami melihat adanya konflik ya, mengandung kebenaran ya, kemudian juga mengandung kebijakan. Nah, ini kami jadi di sana kami baru bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami mengadakan rapat terbuka Bu, dengan tim ya, antara kepala sekolah, kemudian ada wakaseknya, kesiswaan, kemudian juga sarana, kemudian juga kurikulum ya, kemudian juga humas ya, kemudian dibantu dengan BK, kemudian juga bila perlu kami memanggil orang tua atau komite ya, kemudian juga mungkin terkait dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan ketika saya menghadapi permasalahan tersebut ya Bu ya. Pertama-tama kami mengadakan komunikasi atau mengadakan rapat ya, rapat musyawarah untuk melihat kemudian melihat permasalahan tersebut, kemudian kami mencarikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Kemudian kami juga memikirkan nanti melihat identifikasi, kemudian mencarikan informasi, kemudian juga kami melihat efek dari permasalahan tersebut untuk jangka pendek, untuk jangka panjang ya. Nah, kemudian nanti juga kami kalau misalkan nanti untuk melihat untuk mengambil keputusannya juga begitu, kami kira-kira nanti efeknya nanti untuk jangka pendek, untuk jangka menengah atau untuk jangka panjang sekiranya itu nanti baik kan. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya adalah adanya komunikasi ya, saya dengan tim, kemudian dengan yang memegang permasalahan tersebut ya, atau yang sedang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian kalau itu siswa ya kami dengan orang tuanya, kemudian juga dengan Pak BK ya. Jadi kami berkomunikasi, kemudian bermusyawarah, berkolaborasi, itu yang berefektif. Ada kerjasama dari semua pihak. Lalu hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada dilema etika? Tantangan yang saya alami ketika saya harus memutuskan ya memutuskan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ya harus bisa sebisa mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga nanti solusinya bisa diterima oleh semua pihak, walaupun itu kadang-kadang agak sulit juga kadang-kadang itu ya. Nah itu, jadi tetap saja saya harus mencarikan bagaimana solusinya sehingga bisa diterima oleh beberapa pihak. Lalu apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ketika
saya menghadapi permasalahan yang ringan mungkin ya, dan permasalahan tersebut bisa diselesaikan di depan ya, bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan permasalahan yang sedang dihadapi agak rumit, agak harus menyita waktu, kemudian juga pihak-pihak yang terkaitnya, pihak-pihak yang bisa mendukung penyelesaian tersebut juga ada halangan, mungkin saya harus mengagendakan kira-kira waktu kapan lagi kami harus bertemu dan membicarakan masalah tersebut, mengkomunikasikan masalah tersebut, kemudian mengambil solusinya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus diri? Yang selama ini yang bisa membantu saya dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah pihak-pihak dari sekolah sendiri ya. Alhamdulillah dari kesiswaan, dari BK, dari wali kelas gitu ya. Nah, orang tua juga ya, Nah ini biasanya mereka ini bisa membantu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa mungkin yang dapat Ibu petik ketika Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil ketika saya harus memutuskannya suatu permasalahan tersebut, yaitu bahwa kita tuh dituntut untuk lebih bijaksana sekali ya, dan melihat permasalahan tersebut sebijak mungkin, kemudian dengan bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya, bijaksana, kemudian paham betul permasalahannya, kemudian juga kita ambil dengan cara yang kita ambil permasalahannya atau putuskan solusinya dengan sangat sebijak mungkin ya, karena nanti permasalahannya solusinya itu harus bisa diterima oleh semua pihak kan, walaupun itu sangat sulit sekali ya, seperti itulah. Jadi harus dengan komunikasi, kemudian komunikasi yang baik, kemudian juga dengan musyawarah dengan ibu dan bapak atau dengan pihak-pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi membutuhkan satu kedewasaan dan kebijakan untuk bijaksana dari kita. Mungkin kan pernah dituntut kita harus dengan sabar, dengan tenang, dengan ya harus bijaksana sekali. Terima kasih Ibu atas wawasan dan waktunya, dan hal ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk saya sebagai calon guru pembelajaran. Kemudian wawasan yang Ibu berikan juga insya Allah berharga dan memberikan pemahaman mendalam kepada saya mengenai pentingnya itu transparansi, komunikasi dan kolaborasi ketika menghadapi dilema itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk Ibu ketika menjalankan tugasnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Maya, juga untuk Bu Maya. Semoga cepat selesai dan sukses. Amin. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.